Kamu di mata orang tuanya si dia. Bagaimana sih menurut pendapat orang tuanya dia? Orang tua dari pasanganmu. Ya, entah kamu sudah menikah atau belum. Kamu intinya sudah kenal nih sama orang tuanya si dia. Ya, sudah dikenalin atau mungkin sudah lumayan sering bertemu, mungkin pernah jalan bareng gitu ya. Pendapat orang tuanya si dia tentang kamu seperti apa sih? Ikuti intuisi, tanyakan itu di dalam hati kamu sambil memilih di antara kedua pilihan ini, pilihan satu dan pilihan kedua, tanpa penanda apapun, untuk semakin mempertajam intuisi kamu ya. Belajar untuk semakin mempertajam intuisi kamu. Pilihan satu, pilihan kedua, pendapat orang tuanya si dia seperti apa sih tentang kamu? Oke, pilihan satu, kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo, pilihan pertama, pendapat orang tuanya si dia tentang kamu seperti apa sih? Baik kamu divine feminine, kamu divine masculine, energinya kamu kemana, hanya kamu yang tahu, tinggal disesuaikan saja teman-teman. Baik kamu yang sudah menikah maupun yang belum, ya intinya kamu sudah dikenalin sama orang tuanya si dia. Baru beberapa kali ketemu, baru banget dikenalin, atau mungkin kamu sudah cukup dekat, bahkan pernah jalan bareng. Hanya kamu yang tahu situasi dan kondisinya kamu ya teman-teman. Intinya ini akan lebih cocok untuk kamu yang memang sudah kenal sama orang tuanya. Gitu ya teman-teman ya. Tidak akan cocok, tidak akan resonate hasil pembacaannya untuk kalian semua di luar sana ya teman-teman. Ini pembacaannya umum. Jadi kemungkinan tidak cocoknya ada ya teman-teman. Jadi kalau memang nggak cocok sama sekali sama keadaan kamu, sama harapan kamu, jangan dipaksakan ya. Kalau memang pembacaannya nanti dari awal sampai akhir tidak cocok sama kamu, jangan dipaksakan. Diambil yang positifnya teman-teman. Ya, diambil yang positifnya, didoakan semua hal-hal baiknya. Ya, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan energi positif dari pembacaan kartu kamu nanti. Aku akan jelaskan setiap informasi yang aku dapat secara random. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Ambil yang cocoknya. Oke, teman-teman, kalau memang nggak cocok sama sekali, jangan terlalu dibawa perasaan ya. Aku kan nggak mungkin bisa menarik energi kamu semua di luar sana, yang aku nggak tahu nih seberapa banyak yang akan menonton videoku. Aku punya keterbatasan guys ya, tolong dimaklumi. Oke. Dan kalau memang nggak nyaman dengan cara aku menjelaskan setiap tebaran kartunya, tinggalkan saja, jangan dipaksakan ya teman-teman. Oke, pendapat orang tuanya si dia tentang kamu apa sih ya teman-teman? Aku mau coba lihat huruf-huruf yang ada di dalam namamu, atau mungkin ini huruf inisial dari panggilanmu ya, untuk menambah kecocokannya untuk kamu. Apakah memang bacaan ini untuk kamu atau tidak? Ini sedikit informasi tambahan tentang dirimu ya. Oke, pilihan satu. Aku rapin dulu ya huruf-huruf yang ada di dalam namamu sebagai informasi tambahan, apakah bacaan ini akan cocok atau tidak untuk kamu ya. Hanya sedikit informasi tambahan aja. Di sini ada huruf V, E, B, B, M, I, A, N, Z, Q, U, P, C, dan F ya. Oke, informasi tambahan lainnya tentang dirimu. Pilihan satu, universe please. Oke, di sini ada energi zodiak Virgo, ada energi zodiaknya Libra. Mungkin ini energi zodiak kamu ya guys. Energi zodiak. Belum tentu ini zodiaknya kamu. Mungkin saja ini hanya energi yang ada di dalam dirimu saat ini ya. Di sini ada angka 11, ada angka 11, mungkin relate dengan dirimu ya. Kamu mungkin sering melihat angka 11 berulang. Atau mungkin ini memang tanggal atau bulan kelahiran kamu, atau sesimpel kamu suka aja dengan angka 11 ya teman-teman ya. Oke, itu informasi tambahan untuk kamu. Yuk guys, kita lihat pendapat orang tuanya si dia tentang kamu. Apakah kamu baru banget dikenalin, atau kamu sudah beberapa kali terlibat pembicaraan obrolan dengan orang tuanya si dia, atau bahkan kamu udah deket banget ya. Mungkin dia pernah berpendapat tentang kamu yang dia utarakan kepada anaknya, atau bahkan kepada kamu sendiri ya. Itu semua hanya kamu yang tahu situasi dan kondisinya teman-teman ya. Oke, pendapatnya orang tua dia tentang kamu. Di sini ada the wheel, ini the wheel of fortune ya. Di sini ada death, ada three of swords,
ada Queen of Swords, ada Ten of Cups ya. Ada yang sudah berkeluarga ya, kamu sudah punya anak kamu ya. Six of Swords, oke. Di sini ada energi zodiak Aquarius, Libra, Gemini, ada energi zodiak Taurus, Scorpio kuat, Cancer, Pisces, dan Scorpio ya. Itu energi zodiaknya kamu ya teman-teman, belum tentu itu zodiaknya kamu ya. Oke, menurut pendapat orang tuanya si dia tentang kamu, seperti apa sih kamu orangnya ya? Dari The Wheel of Fortune kayaknya ada The Wheel dan ada Six of Swords. Kayaknya orang tuanya dia nih seringnya kamu ajak jalan-jalan, mungkin sering berlibur bareng ya, apalagi kalau kamu yang sudah menikah ya teman-teman ya. Di mata orang tuanya si dia, kamu memang orang yang suka banget jalan ya, orang yang nggak bisa diem, orang yang selalu bosenan gitu ya. Tapi kamu juga nggak bisa jalan kalau tanpa orang lain. Kalau kamu bukan tipikal orang yang suka jalan-jalan sendiri gitu ya. Ya seperti tadi aku jelaskan, mungkin kamu udah lumayan sering jalan sama orang tuanya si dia ya, mungkin hanya sekedar nonton bareng, ngopi bareng gitu ya. Intinya seperti itu. Kamu orang yang senang banget jalan-jalan ya. Kamu tipikal orang yang senang sekali menyenangkan orang lain, terutama orang tuanya si dia gitu ya. Terutama untuk kamu yang memang hubungannya sudah serius banget nih ya teman-teman ya. Dari The Wheel of Fortune di sini, kamu sangat pekerja keras, bahkan di mata orang tuanya si dia mungkin kamu jarang sekali menghabiskan waktu atau jarang sekali mengunjungi orang tuanya dia gitu ya teman-teman, karena mungkin alasannya kerja, alasannya berbisnis gitu ya. Pokoknya kamu tipikal orang yang sangat sibuk lah di mata orang tuanya si dia. Dari The Wheel of Fortune dan ada Death, karena aku lihat memang sifat kamu pekerja keras guys. Kamu orang yang sangat perfeksionis gitu ya. Kalau ada suatu hal yang belum kamu selesai kerjakan, kamu bakalan kepikiran banget gitu ya. Jadi kalaupun kamu menyempatkan waktu untuk bertemu sama orang tuanya si dia, mungkin di momen-momen tertentu gitu ya, intinya kalau lagi bertemu ya kamu kayaknya bawaannya kayak keburu-buru aja gitu ya, kayak bawaannya nggak tenang, kayaknya pengen keburu-buru. Tapi sebenarnya bukan karena kamu nggak nyaman dengan orang tuanya gitu ya, tapi karena memang kamu sibuk, kamu ngurusin kerjaan kamu ngurusin bisnis kamu fokusnya sama keuangan gitu ya. Bahkan dia ya mungkin di sini aku lihat dia sudah pernah mengungkapkan hal ini sama kamu, atau mungkin bertanya kenapa sih kok kayaknya sibuk banget gitu, kenapa sih nggak bisa menyempatkan waktu untuk kesini sebentar aja gitu ya. Dia pernah mengungkapkan secara jujur sama kamu atau sama anaknya, sama pasangan kamu maksudnya ya teman-teman ya. Karena aku lihat di sini orang tuanya sih dia tipikal orang yang jujur ya, orangnya jujur apa adanya. Kalau mau mengungkapkan sesuatu, mau bertanya sesuatu gitu ya, bukan saja tentang kamu ya, tapi mungkin dalam segala hal. Bahkan mungkin sama anaknya juga seperti itu dia. Dari Queen of Swords ya, sifatnya mungkin orang tuanya si dia seperti itu. Jadi kalau misalnya dia ingin menunjukkan kekesalannya, kemarahannya, atau dia hanya ingin sekedar bertanya, ya pasti dia langsung nanya sih, minimal sama pasangan kamu ya teman-teman ya. Ya terlihat seperti itu kamu ya, orangnya sibuk banget, nggak bisa diem. Tapi memang dia senang dengan sifat kamu yang kalau misalnya ada rezeki, kamu nggak lupa sama mereka. Bawaannya pengen ngajakin jalan gitu ya. Bukan hanya orang tuanya dia ya, tapi juga bareng-bareng. Mungkin kalau kamu sudah punya anak, bareng-bareng lah semuanya. Kamu tipikal orang yang senang sekali menyenangkan orang lain. Ya, kalau mau jalan bareng. Mungkin bukan hanya jalan-jalan ke berlibur gitu misalnya, enggak, tapi misalnya sekedar untuk nongkrong bareng, ngopi bareng sama orang tuanya si dia gitu ya. Kamu tipikal orang yang tidak pelit di mata orang tuanya si dia. Ini kayaknya banyak sekali pilihan satu, kamu sudah lumayan deket ya, sudah lumayan deket sama orang tuanya dia ya teman-teman ya. Oke, dari Three of Swords dan ada Death. Ya, ini lumayan deket sih hubungannya. Bahkan mungkin kamu sering curhat sama orang tuanya dia ya. Kamu sudah lumayan deket, bahkan mungkin ini kamu sudah menikah ya, otomatis kamu menganggap dia orang tuamu juga ya guys. Dia tahu sisi galaunya kamu, dia tahu sisi tergelap hidupmu di masa lalu. Kamu sering curhat sama dia ya, sama mereka nih ya, sama orang tuanya si dia. Ya kamu dianggap orang yang sangat tangguh, orang yang sangat kuat ya, karena aku rasa di sini ada Three of Swords ya dan ada Death ya teman-teman ya. Kamu pernah mengalami masa lalu yang menurut kamu sangat kelam, menurut kamu sangat mengecewakan, menyedihkan, seperti merasa kamu merasa seperti pernah berada di titik terendah hidupmu. Kamu mungkin ya
kamu sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang kamu cintai, orang tua kamu, anak kamu, mungkin pasangan kamu terdahulu gitu, dan itu kamu ceritakan sama orang tuanya si dia. Makanya aku lihat di sini yang pilihan satu, kamu sudah cukup dekat hubungannya dengan orang tuanya si dia, bahkan kamu mungkin sudah menganggap orang tuanya dia ini sebagai orang tuamu juga gitu ya. Ya, di mata orang tuanya dia nih kamu orang yang sangat tangguh, terutama ketika kamu dalam keadaan terjatuh. Kamu seperti sudah terbiasa dengan rasa sakit, ya. Karena pada akhirnya kamu bisa bangkit dengan kekuatanmu sendiri. Ya, teman-teman ya. Kamu punya rasa percaya diri yang sangat tinggi dari Queen of Swords ya. Dan ada Death ya, teman-teman ya. Dan ada Death. Kamu punya rasa percaya diri yang sangat tinggi. Kamu tipikal orang yang sangat optimis ya di matanya dia ya, pendapatnya orang tuanya dia nih, kamu tipikal anak yang sangat optimis gitu ya. Sangat kuat. Kamu bisa berdiri sendiri dengan keyakinanmu sendiri. Dengan rasa percaya dirimu sendiri. Kamu bahkan tidak mengandalkan orang lain untuk menyembuhkan dirimu, untuk menyembuhkan hatimu saat kamu kecewa. Tapi yang namanya cerita itu ya setiap orang mungkin menganggap penting untuk sekedar cerita, tapi belum tentu kamu membutuhkan saran dari mereka. Itu yang ditangkap sama orang tuanya si dia. Makanya mereka bisa berpendapat seperti itu sama kamu. Kamu tangguh sekali guys. Ya teman-teman, di mata orang tuanya si dia. Apalagi kalau kamu sering curhat soal kegagalan kamu di masa lalu. Kegagalan itu banyak. Mungkin kamu pernah berumah tangga dulunya sebelum sama pasanganmu saat ini. Mungkin kamu pernah dihianati sama keluarga kamu, teman-teman kamu. Kamu pernah mengalami krisis ekonomi mungkin di dalam kehidupan kamu, kegagalan dalam karir kamu, bisnis kamu, apapun itu. Ya, karena aku lihat dari Death dan ada Three of Swords, kamu pernah mengalami tidak dihargai oleh orang lain, kamu pernah ditinggalkan orang lain. Hanya masalah keuangan. Hanya masalah karir yang mungkin di mata orang itu tidak sesuai gitu ya. Saat ini kamu menemukan cinta barumu, kamu menemukan pasangan yang mungkin sesuai untuk kamu, bahkan orang tuanya juga cocok sama kamu. Kamu menemukan kenyamanan dari orang tuanya dia, makanya kamu bisa terbuka tentang masa lalu kamu. Dan mereka cukup kagum ya sama kamu ya guys. Meskipun dari Queen of Swords ya, orang tuanya si dia ini menganggap kamu orang yang ya sama ya kayak mereka, orang yang sangat jujur, orang yang sangat terbuka. Namanya manusia itu ada plus minusnya ya teman-teman. Adalah beberapa kali dia orang tuanya si dia nih ngekritik kamu gitu ya di depan muka kamu langsung nih ya. Mungkin juga lewat anaknya gitu, lewat pasangan kamu. Tapi yang jelas ini tidak dipendam. Orang tuanya si dia kalau mau kritik tentang kamu ini tidak pernah dipendam. Dia pasti ungkapkan langsung sama kamu. Karena sifatnya sama nih kayaknya. Mereka orang yang sangat terbuka, sangat jujur apa adanya. Suka ya bilang suka, nggak suka ya dia bilang nggak suka. Sama, kamu juga seperti itu gitu ya. Kamu dinilai selalu terbuka untuk kritikan. Kamu orang yang terbuka untuk kritikan gitu ya. Kamu pun kalau misalnya kamu ingin mengatakan sesuatu sama orang tuanya si dia ya kamu katakan secara langsung. Kamu tidak pernah memendam-mendam. Makanya mereka bisa beranggapan kamu orang yang sangat lugas. Orang yang sangat lugas, orang yang sangat apa adanya. Gitu ya. Ya itu bisa menjadi sisi positif, bisa menjadi sisi negatif ya teman-teman. Tergantung orang memandangnya seperti apa. Gitu ya. Di mata orang tuanya si dia, kamu orang yang penuh kasih gitu ya, dari Ten of Cups. Ya, hubungan kamu mungkin sama pasangan kamu, sama anak-anak kamu, kalau kamu sudah punya anak ya teman-teman, sudah berkeluarga, kamu cukup harmonis ya gitu ya. Kamu punya rumah tangga yang cukup harmonis, kamu tipikal orang tua yang sangat mengasihi anak-anakmu, dan itu kelihatan banget dari pembawaan kamu. Sampai orang tuanya pasangan kamu nih bisa beranggapan seperti itu gitu ya. Kamu sangat romantis hubungannya dengan anak-anakmu, dengan pasanganmu gitu ya. Apakah kamu sudah menikah atau belum tinggal disesuaikan ya teman-teman dengan jalan ceritamu sendiri. Tapi orang tuanya si dia bisa beranggapan seperti ini, otomatis kamu sering memperlihatkan hal itu di depan mereka tanpa malu-malu. Tapi tentu saja dalam batasan-batasan yang masih ditoleransi oleh orang tua gitu ya teman-teman. Tapi mereka bisa berpendapat bahwa kamu memang orang yang penuh kasih, orang yang lembut. Di balik sikap kamu yang sangat tegas dan jujur apa adanya, kamu orang yang sangat romantis sama pasanganmu. Siapa sih teman-teman orang tua yang nggak senang anaknya diperlakukan manis sama pasangannya? Ya, kok aku jadi ikut senang ya? Oke, santai. Oke, aku jadi ikut senang teman-teman ya dari Ten of Cups. Aku lihat di sini kok tiba-tiba aku merasakan seperti ada rasa bahagia di sini ya. Yang jelas memang pasangan kamu nih bahagia sekali sama kamu. Bukan hanya pasangan deh. Kalau kamu sudah punya anak,
kamu juga bahagia dengan anak-anakmu, kamu memperlakukan mereka dengan penuh kasih, penuh ketulusan, penuh kelembutan gitu ya. Sebagai orang tua kamu sangat lembut, sebagai pasangan juga kamu sangat romantis, sangat lembut gitu ya teman-teman. Bahkan kamu bisa bersikap romantis sama orang tuanya si dia. Ya mungkin dengan sekadar jalan bareng yuk mah, pah, atau berlibur bareng kayak gitu-gitu. Kamu dianggap anak yang tidak pelit lah sama orang tua gitu ya teman-teman. Sama orang tuanya si dia aja kamu nggak pelit, apalagi sama keluarga kamu sendiri ya teman-teman gitu ya. Tapi memang seperti tadi aku jelaskan, namanya manusia ada sisi positif, ada sisi negatif. Kadang-kadang kamu memang kalau terlalu apa adanya, dia kesel sih. Kamu terkadang saking kamu ini orangnya jujur dan apa adanya, terkadang mereka kesel sih. Tapi kamu tahu kalau mereka kesel. Kamu tahu kok kalau mereka di saat mereka nggak suka sama kamu, mereka kesel sama kamu, ada unek-unek gitu, kamu tahu karena mereka ngomong apa adanya sama kamu gitu ya. Sama, kamu kayaknya 11-12 nih sifatnya sama orang tuanya si dia ya teman-teman ya. Dari Six of Swords ya, kamu tipikal orang yang cepat banget move on guys ya. Misalnya namanya berpasangan, namanya makhluk hidup manusia apalagi, itu tidak lepas dari masalah ya kan teman-teman. Dan aku sudah jelaskan berulang kali, kayaknya hubungan kamu dengan orang tuanya si dia sudah cukup dekat. Dari Six of Swords kamu sudah lumayan sering cerita tentang masalah kamu di dalam hubungan kalian dengan pasanganmu, atau di dalam karir kamu, di dalam hubungan kamu dengan keluargamu, atau di dalam hubunganmu dengan karirmu gitu ya. Banyak sekali hal yang kamu ceritakan sama orang tuanya si dia. Dan dari Six of Swords kamu saat ini kamu cerita sama dia, ini contohnya aja, contohnya saat ini kamu cerita sama orang tuanya si dia tentang kegelisahan kamu, gundah gulananya kamu, galaunya kamu. Ketika 2 hari kemudian kamu ketemu sama orang tuanya si dia lagi, atau bahkan besokannya deh gitu, ketemu sama orang tuanya si dia lagi, kamu sudah terlihat cerah ceria, kamu sudah terlihat seperti move on, udah terlihat seperti apa ya, nggak ada masalah sama sekali. Jadi mereka bisa berpendapat bahwa kamu ini tipikal orang yang gampang move on ya, tipikal orang yang tidak pernah simpan masalahmu lama-lama. Apalagi kalau kamu sudah menemukan orang yang bisa dipercaya untuk cerita, sekedar cerita gitu ya, sekedar cerita, tidak perlu memberi saran, kamu udah bisa tuh melepaskan energi negatif itu, kamu sudah bisa tuh melepaskan kegalauan itu ya. Tipikal orang yang gampang move on nih, hari ini seperti apa, besok sudah seperti apa ya. Kamu dinilai sama orang tuanya dia ini bukan tipikal orang yang senang sekali lama-lama menyembunyikan masalah kamu, lama-lama memendam masalah kamu. Kamu bukan tipikal orang yang suka drama ya teman-teman ya. Kamu gampang move on nih kelihatannya ya. Pekerja keras banget, pengennya maju terus dalam hal karir dan keuangan. Dan mungkin saking seriusnya kamu di karir kamu ya, kamu jarang sekali menyempatkan waktu sama orang tuanya si dia, atau kalaupun bisa tapi nggak lama gitu waktunya ya teman-teman ya. Menurut pendapat orang tuanya si dia, kamu terlihat sangat keren sih teman-teman ya. Kalau aku lihat ya dari tebaran kartu kamu, menurut pendapat orang tuanya si dia, kamu terlihat sangat keren. Baik kamu laki-laki atau perempuan ya, kamu benar-benar sangat menjaga kesehatan kamu di sini. Kamu benar-benar sangat menjaga tubuhmu supaya terlihat bagus. Mungkin karena memang itu faktor keharusan ya dalam hal pekerjaan kamu. Mungkin kamu bekerja harus bertemu dengan banyak orang yang harus kelihatan bagus terus, wangi terus, cantik terus, ganteng terus gitu. Jadi di keseharian kamu juga seperti itu ya. Kamu kalau ketemu sama orang tuanya si dia juga kelihatan sangat baik ya penampilan kamu gitu ya. Dan mereka bisa berpendapat bahwa kamu memang tipikal orang yang sangat cantik, sangat ganteng, sangat harum, sangat bersih, sangat keren gitu ya. Kelihatan kalau kamu banyak uangnya di sini ya. Kelihatan kalau karir kamu sangat maju di sini teman-teman ya. Kalau menurut pendapat orang tuanya si dia. Ya kamu sangat terbuka sama kritik dan saran sih sebenarnya ya teman-teman ya. Oke, kita cari tahu apa sih yang perlu kamu tahu di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu ya. Getting to know each other. Walaupun hubungan kamu sudah cukup lama dengan pasangan kamu, bahkan kamu sudah menikah, tetap ya kalian ini adalah pribadi yang berbeda satu sama lain. Tetap harus mencari tahu nih maunya apa sih, yang nggak disukain apa sih. Tetap terus belajar ya, jangan pernah capek untuk belajar. Apalagi ini mempelajari tentang pasangan kamu ya teman-teman, jangan pernah capek ya. Atau kalau misalnya ada hubungannya dengan orang tuanya si dia ya, kamu kalau memang kamu juga menyayangi orang tuanya dia ya, kamu tetap harus cari tahu nih apa sih yang orang tuanya dia suka, apa sih yang tidak suka, apa sih yang harus dihindari gitu ya teman-teman ya. Jangan pernah lelah untuk cari tahu
tentang orang tuanya si dia atau tentang pasangan kamu ya, demi kesuksesan hubungan kamu dengan pasangan kamu. Di sini ada passion. Ya, kamu tipikal orang yang sangat bergairah dalam segala hal, kamu tipikal orang yang sangat berapi-api, bersemangat dalam menjalani hidupmu, karirmu. Kamu dinilai sama orang tuanya si dia, memang kamu orang yang sangat berapi-api, orang yang sangat bersemangat gitu teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya ini ada hubungannya dengan bersenang-senang, ngajakin mereka jalan gitu ya. Oh, kamu bakalan semangat banget deh memberikan informasi itu sama mereka ya, sama orang tuanya si dia. Very soon. Khususnya bagi kamu yang memang hubungannya sudah sangat lama gitu ya, tapi kamu belum bisa menetapkan mau kemana sih nih hubungannya dibawa, dan kamu belum menikah ya teman-teman. Ini khususnya bagi kamu yang belum menikah nih, intuisi aku berkata bahwa khususnya bagi kamu yang sudah hubungannya cukup lama, bahkan orang tua masing-masing sudah tahu, kamu belum bisa menentukan mau dibawa kemana nih hubungannya. Coba tetapkan secepatnya teman-teman ya, kamu mau seperti apa hubungan ini dibawa ya teman-teman ya. Oke, itu menurut pendapat orang tuanya si dia tentang kamu. Semoga cocok, diambil yang cocoknya teman-teman, dibuang yang negatifnya. Kalau memang gak cocok sama sekali, tinggalkan saja. Bye-bye. Hello, pilihan kedua, pendapat orang tuanya si dia tentang kamu. Intinya untuk kamu yang memang sudah kenal ya sama orang tuanya si dia, baik kamu yang baru dikenalin, atau kamu sudah beberapa kali terlibat pembicaraan, atau mungkin kamu sudah deket banget hubungannya, mungkin kamu pernah jalan bareng, berlibur bareng, bebas ya teman-teman, baik kamu yang sudah menikah maupun belum ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Tolong dimaklumi kalau memang gak cocok sama kamu, jangan dipaksakan. Kalau memang dari awal sampai akhir tidak cocok, kamu gak cocok dengan atau gak nyaman dengan cara aku membacakan setiap tebaran kartunya, ya tinggalkan saja. Kalau memang gak cocok, jangan terlalu diambil perasaan ya teman-teman ya. Ambil energi positif yang bisa kamu ambil, didoakan yang baik-baiknya ya. Baik kamu divine feminin, kamu divine maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas. Hanya kamu yang tahu jalan ceritamu sendiri. Ambil yang cocoknya, dibuang yang negatifnya teman-teman ya. Oke, untuk menambah kecocokannya, aku akan mencari tahu informasi sedikit tentang dirimu ya, untuk sedikit informasi lah, menambah kecocokannya, apakah ini memang untuk kamu atau tidak bacaannya ya. Pilihan kedua, aku mau lihat huruf-huruf yang ada di dalam namamu, atau ini inisial panggilan kamu ya. Pilihan kedua, universe, pilihan kedua. Oke, aku rapin dulu ya. Di sini ada huruf N, F, W, U, J, Z, H, C, E, U lagi, V, dan Z ya. Oke, informasi tambahan lain tentang kamu teman-teman, ntar tinggal ambil yang cocoknya aja ya teman-teman ya. Oke, pilihan kedua. Oh, oke. Di sini ada energi zodiak dari Sagittarius, ada energi zodiak dari Aquarius. Energi zodiak kamu ya teman-teman, bukan zodiak kamu, belum tentu zodiak kamu, tapi ini hanya energi zodiak yang ada di dalam dirimu ya. Ada angka 7, ada angka 6. Mungkin angka 7 dan angka 6 kamu sekedar suka aja dengan angka-angka ini ya, sesimpel itu. Atau mungkin ini tanggal lahir kamu, bulan lahir kamu, atau kamu sering melihat angka 7 berulang atau 6 berulang ya teman-teman. Oke, kita cari tahu yuk pendapat orang tuanya si dia tentang dirimu ya, baik kamu sudah menikah maupun belum. Oke, Ten of Pentacles ya, fix sudah ada yang menikah di sini ya. Kamu sudah punya anak, atau kamu single parent, atau dia single parent, pasangan kamu ya, dan kalian menerima keberadaan anak masing-masing gitu ya. Tinggal disesuaikan dengan jalan ceritamu sendiri teman-teman. Knight of Cups. Oke, di sini ada the Devil, ada Page of Cups, Nine of Wands, oke, dan ada Queen of Cups. Cancer, Pisces, Scorpio, kuat sekali Scorpio di sini. Ya, ya benar. Terus ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Leo, Sagittarius, dan Aries. Ya,
Oke, itu energi zodiak kamu ya guys. Belum tentu itu zodiak kamu, bisa saja hanya energi yang ada di dalam dirimu saat ini. Oke, di mata orang tuanya si dia, kamu seperti apa sih? Kamu adalah orang yang seperti apa? Ya, di sini banyak sekali yang sudah menikah, kamu sudah punya anak, atau mungkin kamu single parent, pasangan kamu single parent, tapi menerima keberadaan anak-anakmu masing-masing. Ya, intinya hubungan percintaan kalian lancar lah, damai sentosa ya, diterima sama kedua belah pihak, orang tua, keluarga besar dan sebagainya gitu ya. Ada penerimaan dari keluarga masing-masing. Dari Ten of Pentacles, di mata orang tuanya si dia kamu sangat pekerja keras guys. Hubungan kamu kayaknya cukup dekat ya sama orang tuanya si dia. Kamu sudah jalan bareng sering ya, sering jalan bareng. Jalan bareng ini bukan hanya sekedar berlibur keluar kota, keluar negeri, tidak, tapi ya sesimpel ngopi bareng, ngajak nonton bareng gitu ya. Cukup dekat hubungannya, cukup sering jalan bareng. Makanya mereka bisa berpendapat bahwa kamu orang yang sangat pekerja keras. Dari Ten of Pentacles, secara keuangan, secara cinta, kamu di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu juga sangat makmur secara keuangan ya. Kamu bahkan saking makmurnya ya, saking diaminin yang positif guys ya, saking kamu banyak uangnya, istilahnya seperti itu, kamu bisa membantu orang tuamu, kamu bisa membantu orang tuanya si dia, kamu bisa traktir lah intinya gitu ya. Mungkin sekedar traktir, makan, jalan bareng, berlibur bahkan gitu. Intinya di mata orang tuanya si dia kamu bukan tipikal anak yang pelit ya. Kamu senang berbagi, kamu senang menolong orang tuanya dia gitu ya. Mungkin kamu juga sering cerita kamu menjadi tulang punggung di dalam keluargamu ya teman-teman. Kamu di matanya si orang tuanya dia nih memang anak yang sangat bertanggung jawab ya, tidak pelit lah dalam keuangan. Siapapun kamu bantu kalau memang menurut kamu mereka layak dibantu dan kamu sanggup. Dan secara keuangan kayaknya memang sanggup ya, kamu sanggup memenuhi kebutuhan orang tuamu, keluargamu, bahkan kamu pun sanggup untuk menolong orang tuanya dari pasanganmu ini, dari Ten of Pentacles ya teman-teman ya. Ya, kamu pekerja keras, kamu punya karir yang sangat baik. Di mata mereka kamu sosok yang sangat tangguh ya, sosok yang memang karena kamu kerja keras, kamu wajar lah kamu punya banyak duit gitu ya, layak lah kamu mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya dalam keuangan gitu ya. Kamu penuh kasih, semua juga kamu sayang, bukan hanya manusia aja nih kayaknya dari Ten of Pentacles ya, binatang, hewan, semuanya kamu sayang nih. Kamu tipikal orang yang penuh kasih lah di mata orang tuanya dia dari Knight of Cups dan ada Ten of Pentacles ya. Oke, di mata orang tuanya si dia, ya kamu orang yang penuh kasih ya dari Knight of Cups. Kamu orang yang sangat romantis di mata orang tuanya dia. Romantis ini teman-teman, romantis ini bukan hanya kita perlakukan untuk pasangan kita saja. Tidak, romantis ini bisa saja kita perlakukan untuk orang tua kita, untuk teman-teman kita, sahabat kita, anak-anak kita bahkan gitu ya teman-teman. Ya, tapi tentu saja dengan bentuk yang berbeda-beda. Tapi di mata orang tuanya si dia kamu memang orang yang sangat romantis gitu ya. Kamu memperlakukan anaknya dia nih, pasangan kamu ya, itu dengan sangat baik. Kamu tidak pernah malu-malu memperlihatkan rasa cinta kamu, rasa sayang kamu kepada pasanganmu, kepada anak-anakmu, bahkan kepada orang tuanya si dia ya. Kamu tipikal orang yang sangat romantis lah ya teman-teman, baik kamu divine feminine maupun divine masculine ya. Dari Knight of Cups dan ada Page of Cups ya, memang secara sifat kamu orang yang bucin ya sama pasangan kamu ya teman-teman ya. Kamu bakalan melakukan apapun untuk orang-orang yang kamu kasihi, terutama untuk pasangan nih ya teman-teman ya. Ya, Knight of Cups dan Page of Cups. Di mata orang tuanya si dia kamu sangat romantis teman-teman, apalagi di sini ada Queen of Cups ya. Banyak sekali cups di sini. Kamu orang yang sangat romantis, kamu orang yang sangat sebenarnya kamu bukan tipikal yang cukup frontal ya. Kamu tipikal orang yang kalau misalnya kamu kecewa, kalau misalnya kamu bersedih, galau, kamu bukan tipikal orang yang suka cerita masalah kesedihan kamu. Kamu lebih suka memendam semua perasaan kamu sendiri ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang orang tuanya sih dia suka penasaran gitu, kamu punya masalah apa sih, kok tiba-tiba kelihatan gak mood, kok tiba-tiba kelihatan murung gitu ya teman-teman. Karena kamu tipikal yang cukup introvert untuk masalah-masalah pribadi kamu ya teman-teman ya. Meskipun kadang-kadang kamu memang kelihatan ceria gitu ya, kelihatan terbuka lah sama cerita-ceritanya siapapun ya. Misalnya orang tuanya dia mau cerita sama kamu, kamu terbuka gitu ya. Kamu tipikal orang yang memang
sering sekali diajak cerita sama orang lain, tapi kalau untuk masalah pribadimu sendiri, apalagi itu yang sudah menyangkut tentang kegagalan, kekecewaan, gundah gulana, kamu nggak mau cerita sama siapapun. Kamu lebih memilih untuk berdiam diri. Kamu berusaha untuk menyelesaikan masalahmu sendiri, ya. Namanya manusia, ada sisi positif, ada sisi negatif, itu tidak apa-apa teman-teman, itu wajar gitu ya. Dan di mata orang tuanya si dia, kamu memang tipikal orang yang sangat pendiam. Kamu tipikal orang yang nggak terbuka untuk masalah pribadimu, tapi terbuka untuk masalah pribadi orang lain, gitu ya teman-teman ya. Oke, dari Nine of Wands ya, kamu orang yang sangat pekerja keras guys ya. Kamu akan sangat melindungi orang-orang yang kamu cintai, dari Nine of Wands. Kamu memang lembut orangnya ya, di mata orang tuanya si dia. Kamu memang lembut, kamu terkesan sangat romantis, kamu terkesan sangat pendiam. Tapi kalau harga diri kamu sudah tersentuh, harga diri kamu merasa sudah tidak bisa ditoleransi lagi nih orang-orang yang melukai kamu atau keluarganya kamu ya, orang-orang yang kamu kasih, kamu bakalan jadi berani banget, kamu bakalan jadi defensif banget, kamu bakalan berani banget untuk menghadapi setiap orang-orang yang berusaha untuk merusak kebahagiaan kamu, dari Nine of Wands. Kamu seimbang sih antara introvertnya kamu sama extrovertnya kamu, tergantung situasi lah gitu ya. Kamu ya orangnya, kamu bakalan jadi berani banget. Kamu kalau misalnya ada sesuatu yang sudah tidak bisa ditoleransi sama hatimu, sama prinsipmu, kamu sebenarnya penyabar teman-teman. Cuman kalau sabar kamu ini dimanfaatkan oleh orang lain, siapapun itu ya, siapapun itu, meskipun itu dari keluarga sendiri ya teman-teman, itu kamu bakalan berani banget untuk mengungkapkan ketidaksukaannya kamu, gitu ya teman-teman. Dari The Devil dan ada Nine of Wands, kamu bakalan berubah menjadi orang yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kalau kamu merasa orang-orang memanfaatkan kebaikan kamu, memanfaatkan dirimu, kamu bakalan menjadi sosok yang sangat berubah ya teman-teman ya. Kamu bakalan jadi frontal banget, kamu bakalan jadi apa ya, bakalan berani banget untuk mempertahankan harga dirimu, bakalan berani banget untuk mempertahankan kebahagiaan keluargamu, orang-orang yang kamu kasihi, gitu ya. Mungkin ini pernah kejadian ya di dalam keluargamu, mungkin ini juga pernah kejadian yang ada sangkut pautnya dengan pasanganmu dan orang tuanya. Jadi mereka nih, orang tuanya pasangan kamu, bisa lihat banget nih perubahan sifat kamu ketika harga diri kamu seperti tergores, gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi menurut orang tuanya si dia ya, kamu orang yang lembut sebenarnya, sabar sebenarnya ya, sangat tertutup sebenarnya sama masalah pribadi kamu, tapi jangan berani-berani menggores hati kamu, gitu ya. Kalau kamu sudah tidak bisa mentoleransi orang-orang yang berniat jahat sama kamu, kamu bakalan kelihatan sangat berani ya teman-teman, bakalan kelihatan sangat berbeda, sosok yang sangat berbeda gitu ya. Dari The Devil, kamu tipikal orang yang di mata orang tuanya dia nih ada keras kepalanya ya, namanya manusia, ada sisi positif dan ada sisi negatif ya teman-teman ya, nggak apa-apa, itu manusiawi banget ya. Dari The Devil, kamu punya sisi yang sangat keras kepala sebenarnya, ada The Devil dan ada Nine of Wands ya. Mungkin orang tuanya si dia sering ya kasih tahu kamu tentang ayo istirahat, jangan kerja mulu, ayo ditabung uangnya, jangan terlalu royal dan sebagainya. Pokoknya dia sering lah ngasih nasihat kamu, apalagi kalau hubungan kamu sudah sangat dekat ya, kamu sudah menganggap orang tuanya dia ini orang tuamu juga gitu ya. Mereka sering memberi nasihat, tapi kamu seperti tidak mau mendengarkan atau bahkan tidak mau melaksanakan apa yang mereka katakan ya, gitu ya. Kadang-kadang kamu punya sifat yang cukup keras kepala dan agak egois, dari The Devil ya teman-teman. Rasa cinta kamu yang begitu besar, rasa cinta kamu yang begitu besar dan sangat posesif ya. Kalau kamu sudah mencintai seseorang, kamu itu bakalan jadi sangat posesif untuk pasangan kamu, untuk orang-orang yang kamu kasihi, dari The Devil ya teman-teman. Jadi kekhawatiran kamu itu sangat besar kalau kamu sudah mencintai sesuatu atau seseorang. Misalnya ini hanya contohnya saja ya, dari The Devil aku lihat, kalau kamu sudah punya anak ya, anak kamu meminta sesuatu dan kamu tidak setuju, kamu bakalan melarang habis-habisan guys ya. Mungkin karena kamu terlalu khawatir, mungkin karena kamu ya posesif aja, anak kamu nggak boleh jauh-jauh dari kamu dan sebagainya. Pokoknya kamu posesif ya. Kadang-kadang berlebihan di mata orang tuanya si dia gitu ya. Kamu terkadang tidak mau memberi kebebasan sama anak-anakmu untuk bergaul, mungkin untuk membeli barang yang mereka suka gitu ya. Apa yang sudah kamu kemukakan itu harus dilakukan itu. Jadi ada keras kepalanya, ada egoisnya kamu ya. Mungkin berlaku juga
ketika kamu bersikap sama orang tuanya pasangan kamu ini ya teman-teman. Ya, kamu sering memperlihatkan kekerasan hati kamu sering memperlihatkan keegoisan kamu, kekeras kepalaan kamu ini ya di depan orang tuanya dia juga gitu ya. Apalagi kalau kamu merasa harga diri kamu ini sudah sangat tergores, kamu bakalan menjadi sosok yang sangat berbanding terbalik dengan sifat kamu yang lain gitu ya. Tapi kalau menurut kamu semua masih bisa ditoleransi, kamu bakalan diem sih gitu ya teman-teman. Dari devil ya, kamu sosok yang agak keras kepala, posesif banget ya sama pasangan kamu, sama orang tua kamu, sama anak-anak kamu mungkin gitu ya. Apa-apa nggak boleh gitu ya, intinya seperti itu. Ini tinggal diambil yang cocoknya ya guys. Dari the devil juga maunya ya maunya, kalau kamu menginginkan sesuatu kamu nggak bisa dilarang banget orangnya ya. Itu jauh itu lebih ke keras kepala ya guys. Keras kepala ini kan banyak ya. Kamu keras kepala dalam mempertahankan pendapat kamu keras kepala kalau kamu menginginkan sesuatu pokoknya harus dapat, nggak boleh ada yang larang gitu intinya ya. Ada egois, ada keras kepalanya di situ. Tapi kamu juga sangat pekerja keras ya. Dari the devil aku lihat kamu sangat pekerja keras, cenderung agak sulit membagi waktu antara kesibukan kamu sama kamu kadang-kadang nih. Kalau kamu lagi fokus sama karir kamu, sama pekerjaan kamu jadi sulit istirahat ya teman-teman. Kamu jadi tidak terlalu memperdulikan waktu istirahat kamu nih, gitu ya. Kalau kamu sedang terobsesi sama sesuatu, kamu bakalan kejar itu banget sampai kamu dapat, gitu ya teman-teman. Ya mungkin itu hubungan kamu saking dekatnya sama orang tuanya si dia. Jadi mereka tahu ya, kamu ketika kamu menginginkan sesuatu, ketika kamu sedang marah, ketika kamu sedang bersedih, mereka tahu banget, mereka menilai itu banget teman-teman. Mungkin mereka sudah mengungkapkan hal itu sama pasangan kamu, atau mungkin mereka sudah mengungkapkan secara langsung sama kamu. Ketika kamu terlalu keras bekerja, mungkin mereka memberi nasihat, ayo istirahat, ayo berlibur sekali-sekali, menyenangkan diri sendiri itu boleh loh, dan sebagainya. Saran dari orang tua lah ya gitu. Tapi kamu cenderung tidak mau mengikuti saran dari mereka, tidak mau mendengarkan lah teman-teman, karena ya kamu begitu sifatnya ya teman-temannya. Kalau sudah terobsesi sama sesuatu harus kamu dapetin, belum puas kalau kamu belum dapetin gitu ya. Kadang-kadang orang tuanya si dia ya geleng-geleng kepala sendiri sih sama kamu ya, sama sifat kamu yang ini. Nggak apa-apa teman-teman, ada positif dan negatifnya ya, namanya manusia gitu ya. Selama itu tidak merugikan dirimu terlalu jauh, dan selama itu tidak merugikan orang lain ya, apalagi keluargamu. Oke, apa yang perlu kamu tahu di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu, atau mungkin hubungan kamu dengan orang tuanya si dia. Di sini ada religious factor ya, banyak sekali perbedaan ya sebenarnya, perbedaan pola pikir, perbedaan agama dan kepercayaan ada di sini ya, antara kamu dengan orang tuanya si dia, atau kamu dengan pasangan kamu mungkin ya. Ada juga perbedaan perjalanan spiritual, banyak sekali perbedaan sih sebenarnya di sini ya teman-teman ya. Tapi mungkin karena hubungan kamu dengan pasangan kamu, hubungan kamu dengan orang tuanya si dia ini saling mengenal, sudah saling mengerti satu sama lain, dan ada chemistry yang begitu dalam di situ ya teman-teman. Jadi ya hubungan ini cocok-cocok aja gitu ya, cocok-cocok aja gitu. Bisa berlanjut dengan banyak pengertian, bisa berlanjut dengan banyaknya toleransi ya teman-teman. Intinya di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu dengan orang tuanya dia, atau kamu dengan keluarganya dia, itu kayaknya udah ada chemistry yang begitu dalam. Makanya tadi aku jelaskan, ini sudah cukup dekat hubungannya kamu dengan orang tuanya si dia ya teman-teman ya. Jadi ya meskipun banyak perbedaan, itu menurut orang tuanya si dia bisa disatukan, masih bisa diomongin, masih bisa ada toleransi, tenggang rasa di situ, masih bisa banyak pengertian di situ ya teman-teman ya. Karena orang tuanya si dia ini udah cocok ya sama kamu ya, udah sayang deh sama kamu gitu ya. Iya, terlepas dari plus minusnya kamu, tapi kayaknya di antara kedua belah pihak gitu ya, keluarga kalian masing-masing ini udah saling cocok sih sebenarnya gitu ya teman-teman ya. Ada make the effort ya teman-teman. Kalau kamu gini, kamu nih orang yang sangat kamu orang tertutup untuk masalah pribadi kamu dalam hal kekecewaan, kegagalan gitu ya. Karena kamu tidak mau membagi-bagi masalah kamu, kegalauan kamu tuh kamu nggak mau bagi-bagi. Cuman kalau kamu dalam keadaan cinta, kamu jatuh cinta, kamu dalam keadaan bahagia, kamu bakalan terbuka banget gitu ya teman-teman. Dari make the effort di sini, kamu bakalan kelihatan banget deh kalau kamu dalam keadaan cinta, rindu,
kamu dalam keadaan sayang, bahagia gitu ya teman-teman ya. Itu yang mungkin disukai, dicintai dari orang tuanya si dia ke kamu ya. Kamu orang yang sangat romantis ya teman-teman, tadi aku sudah jelaskan ya, kamu seorang yang sangat romantis, kamu akan sangat terbuka untuk perasaan kamu yang paling dalam. Misalnya kamu jatuh cinta, kamu rindu gitu ya, kamu bakalan ungkapin banget, bukan hanya sekedar omongan, tapi dari gerak-gerik kamu kelihatan banget ya teman-teman ya. Bahkan ketika kamu benar-benar rindu sama orang tuanya dia juga ya, kamu akan kelihatan banget, kamu memeluk, kamu mencium, kamu cium tangan segala macam. Kamu bukan tipikal orang yang gengsi untuk menunjukkan rasa cinta kamu kepada siapapun. Rasa cinta itu kan kepada siapapun, bukan hanya kepada pasangan ya. Dan itu sangat dihargai oleh orang tuanya si dia. Kamu tipikal orang yang sangat romantis. Kamu bahasa cinta kamu ini touching ya, menyentuh ya. Menyentuh itu bisa ya banyak, memeluk, mencium gitu ya, sama siapapun orang yang kamu cintai, keluarga kamu tentunya ya teman-teman ya. Mungkin kamu juga memperlakukan hal itu kepada orang tuanya si dia. Udah lama nggak ketemu, tahu-tahu ketemu kamu cium atau peluk gitu ya teman-teman ya. Itu sisi positif kamu, itu yang membuat mereka bisa menerima kamu. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Teruskan hal-hal positif itu ya. Hal-hal negatifnya kalau bisa dikurangin. Tidak harus semuanya dan tidak harus dalam waktu yang cepat gitu ya. Pelan tapi pasti dikurangin hal-hal negatifnya gitu ya. Kalau kamu mau, teman-teman, itu kamu di mata orang tuanya si dia. Ambil yang cocoknya, diaminin yang positifnya. Jangan dipaksakan kalau memang nggak cocok, sama sekali kalau memang nggak nyaman. Bye-bye.